Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 1 kelas 4 halaman 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137 dan 138 pada subtema 3. Bersyukur atas keberagaman pembelajaran satu buku tema. Ini dia adik, masih di tema 1. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik setiap hari mendapatkan kunci jawaban terbaru dari channel YouTube ini. Oke adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 130. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Indonesia memiliki beragam adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Ayo berdiskusi. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuat tepung harus ahli membuatnya. Kamu pun akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi. Makanan tradisional Betawi, dodol Betawi Mak Salma. Ini dia ceritanya. Kunci jawaban tema 1 kelas 4 halaman 130, 131 dan 132. Dengarkan gurumu bercerita. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Diskusikan dengan temanmu diagram yang kamu hasilkan. Dengarkan kembali cerita selanjutnya dari gurumu. Lakukan hal yang sama pada diagram berikutnya. Jawab. Nomor 1, paragraf 1, gagasan utama. Ulang tahun Kota Jakarta sebentar lagi. Gagasan pendukung, Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nomor 2, paragraf 2, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Sudah sejak seminggu yang lalu Mas Salma bekerja keras membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Mas Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Proses pengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Nomor 3, paragraf 3, pembuatan dodol Betawi. Mas Salma dapat melestarikan budaya memupuk kerjasama dan menjalin keakraban antar warga. Mas Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mas Salma ingin rezekinya diperoleh dari dodol Betawi, tidak dirasakannya sendiri. Mas Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Kunci jawaban tema 1 kelas 4 halaman 133 dan 134. Ayo menulis. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas dari negeri kita ini? Berikutlah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. 1. Sega jamblang. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang makanan tradisional yang kamu ketahui. Sampaikan asal daerahnya, bagaimana membuatnya, dan kapan bisa masyarakat setempat mencicipinya. Contoh hasil diskusi. 1. Tumpeng. Tumpeng merupakan cara penyajian nasi beserta lauknya berbentuk kerucut dan sering ditemukan pada saat upacara keagamaan dan upacara tradisional maupun selamatan lainnya. Lauknya berjumlah 7 macam melambangkan 7 pertolongan. Tumpeng ini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan secara bersama-sama. Ini dia. Biasanya disajikan dalam upacara sakral, gerebek Maulid Nabi. Sebagai tradisi, Keraton Solo mengusung 4 tumpeng raksasa setinggi 3 meter dan nanti oleh ribuan warga yang ingin berebut isi dari tumpeng raksasa. Ketupat merupakan nama khas Indonesia, terbuat dari nasi yang dibungkus oleh janur dan berbentuk jajaran genjang. Nah dia
tradisi tahunan setelah Idul Fitri bertujuan untuk meningkatkan keimanan serta menjaga identitas bangsa melalui sebuah budaya. Pernahkah kau mencoba salah satu makanan tradisional? Ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Kunci jawaban tema 1 kelas 4 halaman 135 dan 136. Ayo mencoba. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan memahami macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi-bunyi benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku dan arloji yang berdetak. Angka kerja: susunlah 2 baris buku yang ketinggian sama, letakkan tabung di atas buku dengan hati-hati, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi di arloji. 5. Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percobaan. 1. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung? Kedua, jika kamu meletakkan piring kaca. Jawab, suara arloji lebih keras ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk. Apa yang terjadi? Jelaskan. Suara menjadi lebih pelan. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada saat tabung pertama? Jawab, bunyi lebih keras karena bunyi dipantulkan oleh piring. Benda lain untuk dicoba-coba: sepotong kayu, logam, atau kapas, dan letakkan pada posisi yang sama seperti piring kaca dan gabus. Dengarkan bunyi yang terjadi. Kunci jawaban tema 1 kelas 4 halaman 137. Tuliskan laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kamu ketahui. Ini dia laporannya. Jawabannya ada di sini. Nama percobaan, tujuan, alat dan bahan. Percobaan pemantulan dan penerapan bunyi. Tujuan memahami macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda. Alat dan bahan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, dan tabung kertas, beberapa buku, arloji yang berletak. Ini dia. Apa sih mau pergi cari, Atika? Panas na matahari ini na. Nama percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Alat yang dibutuhkan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berletak. Langkah-langkah kerja: susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Letakkan arloji. Minta tolong pada temanmu coba ganti piring kaca dengan gabus yang empuk. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi? Hasil percobaan 1, bunyi yang dipantulkan pada benda keras, piring akan memantul. Percobaan 2, bunyi yang dipantulkan pada benda yang lunak, gabus, bunyi tidak dapat memantul atau bunyi terserap. Kesimpulan: bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda keras dan diserap apabila mengenai benda yang empuk. Kerjasama dengan orang tua. Diskusikan orang tua mengenai contoh-contoh makanan tradisional Indonesia. Kerjasama dengan orang tua. Diskusi contoh-contoh makanan tradisional Indonesia. Nandroi Aceh, mie Aceh, Sumatera Bika, Ambon, Sumatera Barat, rendang, Riau, gulai belacan, Kepulauan Riau, otak-otak, Jambi, gulai ikan patin, Sumatera Selatan, pempek, Bengkulu, Bagar Hiu, Lampung, seruit, Bangka Belitung, mie Bangka, DKI Jakarta, kerak telur, Jawa Barat, Surabi, Banten, sate bandeng, Jawa Tengah, lumpia, Yogyakarta, nasi gudeg, Jawa Timur, rujak cingur, Bali, ayam betutu, NTB, ayam taliwang, NTT, catemak jagung, Kalimantan Barat, bubur pedas, Kalimantan Tengah, juhu singka, Kalimantan Selatan, soto Banjar, Kalimantan Timur, ayam cincane, Kalimantan Utara, kepiting soka, Sulawesi Utara, bubur Manado, Gorontalo Bonte, Biluhuta, Sulawesi Tengah, sup ikan jantung pisah, Sulawesi Selatan, sop konro, Sulawesi Barat, jepa, Tenggara lapa-lapa, Maluku ikan asar, Maluku Utara gohu ikan,
Papua papeda bubur sagu, papabara ikan bakar manokwari. Demikianlah adik-adik. Demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 1 kelas 4 sekolah dasar halaman 130 sampai 138 subtema 3. Oke adik, tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik setiap hari mendapatkan kunci jawaban terbaru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.